Pemakaman 5 orang yang masih keluarga korban pembunuhan di Indramayu, Jawa Barat diwarnai isak tangis. Para korban dikebumikan berdampingan. Suasana duka menyelimuti kedatangan 5 jenazah satu keluarga yang ditemukan dalam satu liang lahat di halaman rumah mereka. Kelima jenazah dibawa ke masjid terdekat untuk disolatkan. Usai disolatkan, kelima jenazah dibawa ke TPU Nyiresik, Desa Sindang untuk dimakamkan secara berdampingan. Warga mengenal para korban sebagai orang baik dan dermawan di lingkungan mereka. Karena itu warga turut berduka atas kepergian korban. Pihak keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan mendapat hukuman seberat-beratnya, serta menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke pihak kepolisian. Jasad kelima korban ditemukan terkubur di belakang rumah setelah warga mencium bau tak sedap selama 4 hari terakhir. Warga pun terkejut akan penemuan kelima jasad dan melapor ke polisi. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tok Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 wanita menganiaya sesama wanita di Garut, Jawa Barat hingga viral di media sosial. Korban dikeroyok hingga digunduli kepalanya. Korban SA, wanita 20 tahun tak berdaya, usai dianiaya secara brutal oleh para pelaku sesama wanita. Keempat pelaku berinisial SAS, JA yang merupakan kakak beradik warga Tarogong Kidul, dan N serta SP asal Kecamatan Karangpawitan. Mereka telah diamankan polisi di lokasi berbeda. Diduga sakit hati jadi motif pelaku melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap korban. Salah seorang pelaku tak terima lantaran merasa difitnah sebagai PSK oleh korban. Korban pun dianiaya para pelaku di sebuah taman saat malam hari di kawasan Tarogong Kidul, Garut. Ironisnya, usai dianiaya bahkan kepalanya digundul, kejadian tersebut diunggah di media sosial hingga viral. Motif dari pengeroyokan tersebut, jadi tersangka SAS merasa difitnah oleh korban SA 20 tahun. Kini keempat pelaku diamankan di tahanan Polres Garut dan dijerat pasal kekerasan serta pengeroyokan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 10 pekerja migran Indonesia ilegal digagalkan keberangkatannya ke Kamboja di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Mereka dijanjikan bekerja sebagai admin judi online dengan iming-iming gaji besar. Unit Jatan-Ras Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang mengamankan 10 pekerja migran ilegal yang hendak terbang ke Kamboja. Diketahui, para korban dari daerah Sumatera Utara ini dijanjikan bekerja sebagai admin situs judi online. Dari hasil pengembangan, polisi pun menangkap 2 pelaku yang memiliki berbagai peran. Satu pelaku berperan merekrut korban melalui media sosial, sementara lainnya membantu proses pemberangkatan. Hasil pemeriksaan menyebut modus operandi para pelaku membuka lowongan di media sosial dan memfasilitasi pembuatan paspor serta tiket keberangkatan para korban dengan gaji fantastis. Pertama dari iklannya yang membuat tertarik para pencari kerja, yaitu gaji yang ditawarkan. Gaji yang ditawarkan itu kisaran 9 sampai 12 juta. Sehingga para pekerja migran ini tertarik dan tidak memikirkan resiko ataupun proses pemberangkatan yang diketahui adalah non prosedural.
Para korban selanjutnya diserahkan ke BP3MI untuk dipulangkan, sementara para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Api dengan cepat melahap bagian atap rumah berlantai 2 di Jalan Saco 2 di RT 3 RW 4 Ragunan, Jakarta Selatan. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar menghanguskan bagian lantai 2 rumah. Sementara warga dan petugas dinas Gulkarmat, Jakarta Selatan berjibaku memadamkan api agar tak merembet ke rumah warga lainnya. Akibat kebakaran ini, istri pemilik rumah terluka saat berusaha menyelamatkan diri. Dari keterangan warga, api pertama terlihat di bagian plafon. Lantai 2 rumah ini sehari-hari dijadikan tempat indekos oleh pemilik rumah. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 20 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sanyangbati News melaporkan. Pemirsa, buntut kematian Afan Kurniawan akibat ditabrak kendaraan taktis, Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob Polri, Kompol Kosmas Kajugai dipecat dari Polri. Ia dinilai melakukan pelanggaran kode etik. Propam Polri. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat dijatuhkan kepada Kompol Kosmas Kajugai berdasarkan keputusan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar Rabu di gedung TNCC Mabes Polri. Kompol Kosmas diketahui duduk di kursi penumpang depan tepat di sebelah Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis. Ia dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri setelah kendaraan taktis Brimob yang ditumpanginya menabrak pengemudi ojol Afan Kurniawan hingga tewas. Dalam persidangan itu, Divisi Propam Polri juga menghadirkan pengawas eksternal, salah satunya Kompolnas. Wujud perbuatan terduga pelanggar di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa yaitu atas nama saudara Afan Kurniawan. Kompol Kosmas diketahui duduk di kursi penumpang depan tepat di sebelah Bribka Rohmat, sopir kendaraan taktis yang rencananya akan menjalani sidang hari ini. Tim Liputan News melaporkan. Sementara 7 pemilik akun media sosial ditangkap polisi karena diduga melakukan provokasi yang berujung kericuhan dalam unjuk rasa di Jakarta akhir Agustus lalu. 2 di antara tersangka merupakan pasangan suami istri. Patroli Siber Bareskrim Polri memblokir sebanyak 592 akun media sosial dan konten yang diduga menyebarkan provokasi. 7 tersangka kemudian ditangkap setelah polisi menerima 5 laporan. Di antara para tersangka, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri berinisial SB, 35 tahun, dan G, 20 tahun. Mereka diduga mengumpulkan orang untuk menjarah kediaman anggota DPR Ahmad Sahroni dan Polres Jakarta Utara. Merupakan keduanya adalah suami istri. Disampaikan kepada rekan-rekan media bahwa tersangka SB dan K ditangkap pada hari Senin tanggal 1 September 2025 oleh Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ketujuh tersangka kini telah ditahan polisi di Rutan Bareskrim dan Polda Metro Jaya. Mereka dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan pasal 160 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun penjara. Tim Liputan News melaporkan.